Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Kami dari kelompok Sisken akan membahas example 3.5. Seperti yang kita lihat pada layar share screen, di sini kita tengok bahwa pada gambar A dijelaskan bahwa ada gerobak dan pendulum, dan di bagian B-nya dijelaskan diagram bebasnya. Sehingga kita harus membuat koordinat pusat keseimbangan gravitasi pada tongkat yang kita ketahui, di mana kita akan menggambarkan diagram-diagram bebas pada pendulum, gerobak, serta arah dari U-nya tersebut. Di sini juga kami telah membuat catatan dalam pengerjaan example 3.5. Oke, kembali ke gambar sebelumnya. Untuk koordinat awalnya dari pendulum tersebut, kita membuat pada koordinat vertikal dan horizontalnya, di mana pada sudutnya itu kita memberi nama XG dan YG. Dan koordinat pendulum setelah diberi gaya U, di mana U itu adalah gaya yang didorong ke gerobak atau kartnya itu, sehingga kita mendapatkan nilai XG-nya itu nanti sama dengan X ditambah L sin theta, di mana X-nya tersebut adalah jarak dari titik 0 ke titik pada saat pendulum itu adalah tegak atau sebelum diberi gaya, dan ditambahkan oleh nilai U. U tersebut adalah L sin theta. Selanjutnya nilai YG-nya itu adalah L cos theta, di mana nilai YG-nya itu adalah nilai yang vertikal. Oke, selanjutnya kita akan membahas gaya pada titik vertikal atau titik keseimbangan pada vertikal, di mana keseimbangan gaya atau vertikal ketika diberi gaya pada pusat gravitasi adalah V dikurang mg sama dengan sigma F, di mana sigma F ini sama dengan M dikali A. A di sini kita tahu adalah percepatan gravitasi, atau bisa kita buat turunan dari d kuadrat dibagi dt kuadrat dikalikan dengan nilai U, di mana nilai U kita tahu tadi di atas adalah L cos theta. Sehingga nanti kita akan mendapatkan nilainya itu adalah V dikurang mg sama dengan M d kuadrat per dt kuadrat dikali L cos theta. Untuk catatan bisa ditampilkan, di mana pada nilainya itu di sini kita dijelaskan bahwa V dikurang mg sama dengan md kuadrat per dt kuadrat dikali L cos theta. Sehingga persamaan ini kita buat menjadi persamaan kedua dan dapat juga disederhanakan. Sehingga nilainya kita dapatkan adalah d per dt dikali cos theta sama dengan minus sin theta dikali d theta per dt sama dengan min sin theta dikali theta dot. Dan setelah perhitungan kita mendapat hasil akhirnya adalah d kuadrat per dt kuadrat dikali cos theta sama dengan min theta dot double dot dikali sin theta dikurang theta dot dikali cos theta. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Baik, untuk selanjutnya dari persamaan yang telah dibilang saudara Juvensen tadi, dapat yang dihasilkan tadi itu d kuadrat per d theta kuadrat cos theta sama dengan min theta double dot sin theta dikurang theta dot cos theta. Kita akan mensubstitusinya ke persamaan yang ada di atas tadi, yaitu F kurang mg. Jadi F kurang mg itu sama dengan ml dikurang minus theta double dot sin theta dikurang theta dot cos theta. Dari persamaan ini kita menghasilkan persamaan 3, yaitu V sama dengan mg dikurang ml theta double dot sin theta dikurang ml theta dot cos theta. Ini menjadi persamaan
gaya pada arah vertikal di titik keseimbangan tongkat tadi. Jadi pada gambar itu adalah tongkatnya tadi memiliki titik keseimbangan di tengah yang seperti ditunjukkan pada share screen. Itu yang kita cari, tapi itu dalam posisi vertikal. Selanjutnya kita mencari gaya pada arah horizontal, yaitu titik keseimbangannya tetapi secara horizontal. Dan pada titik keseimbangan horizontal itu kita membuat variabelnya sebagai H. Jadi sesuai dengan rumus H sama dengan MA, MA ini akan kita ubah terhadap waktu gitu. Jadi hanya ini kan ada percepatan, yaitu besar perpindahan posisi terhadap waktu. Jadi D kuadrat dikurang D kuadrat per D theta. Jadi MA itu adalah MD kuadrat per D theta dikali X ditambah L sin theta. Jadi pada persamaan ini kita anggap ini menjadi persamaan 4, yaitu MX double dot ditambah ML D kuadrat per D theta kuadrat sin theta ini menjadi persamaan 4. Selanjutnya kita memiliki hasil akhir dari arah horizontal ini, titik keseimbangan horizontal ini, yaitu D kuadrat per D theta dt kuadrat sin theta sama dengan D per D theta dikali theta dot cos theta itu sama dengan minus theta kuadrat sin theta ditambah theta double dot cos theta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melakukan substitusi untuk persamaan 4 dengan persamaan yang di atasnya, sehingga kita hasilkan untuk nilai H-nya akan sama dengan MX double dot ditambah ML dikali theta double dot cos theta dikurang theta double dot sin theta. Maka hasil akhirnya yaitu H sama dengan MX double dot ditambah ML theta double dot cos theta dikurang ML theta kuadrat sin theta. Maka hasilnya itu akan dibuat dalam persamaan 5. Untuk selanjutnya kita akan mencari gaya kesetimbangan pada gerobak. Karena gerobak hanya bergerak secara horizontal, maka gaya kesetimbangan yang kita cari akan yaitu kesetimbangan gaya horizontal pada gerobak. Sedangkan gaya kesetimbangan untuk vertikalnya sama dengan 0. Untuk gaya pada horizontal kita buat dengan gaya F. Kita lihat untuk pusat pendulumnya bahwa pendulumnya dipengaruhi oleh gaya yang berlawanan dengan gaya F dan gaya ke bawah, yaitu gaya gravitasinya. Selanjutnya untuk gerobaknya dipengaruhi juga terhadap massa. Sehingga untuk besar gaya yang kita dapat nanti yaitu sigma F sama dengan M dikali percepatannya yaitu A. Untuk besar sigma F-nya yaitu besar F dikurang dengan besar H, yaitu sama dengan M dikali dengan X double dot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan substitusi persamaan 5 ke persamaan 6. Di mana di sini tadi persamaan 5 telah kita dapatkan adalah nilai H. Selanjutnya persamaan 5 ini yang mendapatkan nilai H, kita akan memasukkannya ke dalam persamaan 6 yang ada di sini nilai H-nya agar dapat nilai daripada F-nya. Jadi kita akan melihat bagaimana total gaya F ini yang diberikan ke gerobak agar dapat mencapai titik keseimbangan. Itu yang dinilai daripada tinjauan pada titik atas gerobak ini atau di pangkal pendulum. Selanjutnya pada tinjauan ketiga kita akan memiliki keseimbangan gaya di pusat gravitasi. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwasannya pendulum ini kita targetkan, kita harapkan dia bergerak berlawanan arah jarum jam, yaitu nilai tetanya berlawanan dengan arah jarum jam.
Maka dari itu diperlukan gaya yang berlawanan dengan arah gaya yang dihasilkan tegak lurus daripada tongkat ini. Gayanya ini itu bisa juga disebut dengan torsi karena adanya berupa sudut gaya yang tegak lurus daripada suatu tongkat itu disebut dengan torsi karena ada sudut 90 derajat. Itu bisa kita ketahui. Nah, jadi karena di sini sudutnya itu dari theta double dot, maka kita masukkan kembali di sini sudutnya itu theta double dot. Kemudian untuk mendapatkan berapakah nilai gaya yang bekerja di sini atau torsi yang bekerja sehingga didapatkan nanti torsi yang berlawanan arah, karena kita membutuhkan gerak dari pendulumnya ini berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini kita akan menguraikannya langkah demi langkah. Yang pertama itu kita lihat gaya-gaya yang bekerja di pendulumnya. Yang di sini ada gaya H dan gaya V. Nah, berarti diperlukan 2 torsi untuk melawan gaya yang kedua ini. Nah, setelah itu diuraikanlah menjadi seperti ini. Di sini ada F1, F2. Yang F1 ini itu didapat dari yang H. Yang F1 ini didapatkan dari nilai pencerminan daripada V. Terus yang F2 itu didapatkan dari pencerminan daripada nilai H. Nah, jika pencerminannya itu maksudnya adalah dengan menerapkan prinsip trigonometri, perhitungan trigonometri. Nah, setelah itu didapatlah seperti persamaan berikut. F1 sama dengan P cos 90 derajat dikurang theta. Nah, untuk melihat torsi yang pertama, kita mengalihkan gaya tersebut dengan panjang daripada tongkat itu. Maka didapatkan dengan P dikali L cos 90 derajat dikurang theta. Nah, dapatlah torsi yang pertama itu PL sin theta. Terus karena ada 2 gaya seperti saya sebutkan tadi yang berlawanan, yaitu H dan I theta double dot, maka agar seimbang diperlukan F2 yang sama persis dengan F1. Namun besarnya sama. Itulah tadi yang disebutkan di sini ada F2 searah dengan F1. Maka didapatkanlah persamaan menjadi T1 ditambah T2 dengan PL sin theta dikurang A dikali L cos theta. Selanjutnya persamaan-persamaan ini kalau kita melakukan operasi keseluruhan persamaan dengan melakukan susi dari persamaan yang telah diketahui, maka diperoleh X double dot tambah ML theta double dot cos theta dikurang ML dikali theta double dot sin theta. Nah, ini adalah bentuk matematis atau pemodelan matematika daripada sistem pendulum yang kita bahas di sini. Nah, untuk melihat bagaimana gaya-gaya yang bekerja di dalam pendulum ini adalah sudah kita modelkan dalam perhitungan yang terdapat pada tulisan ini. Demikian penjelasan singkat kami. Semoga penjelasan ini dapat membantu pemahaman mahasiswa, terutama kami, dan semoga video ini juga bermanfaat. Terima kasih.